Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum ya ikhwah? Khair? Rasha, pakai maskernya Rasha. Rasha nama antum kan? Kalau enggak mau kena corona, jaga kesehatan masing-masing, ya? Ya? Baik, mumtaz. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi wa ahlihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Baik ya anak-anak ustaz. Alhamdulillah, di kelas 9 antum sekarang pelajaran hadis dipegang oleh saya, dan kitabnya kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Kitab hadis Arba'in, tahu antum kan ini kan kitabnya? Sudah ada semua ini? Ada kan? Yang belum siapa? Apa alasannya enggak ada? Limada ghairu mawjud ya akhi? Lam ta'khudh anta limaja ya Rasha? Ha? Aina kitab ya Rasha? Faqadha kitab, mumtaz. Ishtari jadidan. Ini harganya murah. Kalau antum cari di toko buku pun cuma 6.000 kalau enggak salah. Enggak nyampe paling mahal 10.000. Antum cari di toko buku paling mahal 10.000. Antum tinggal di Brom antum kan? Ya kan? Situ dekat toko buku Pak Tolib, Pustaka Ratu, banyak kayak gini di situ. Antum cari, ya. Yang lain juga. Ustaz harap ketika kita belajar ada kitabnya ya. Thayyib. Ana Ustaz hadani Allahu wa iyyakum. Fi hadha ad-dars sanata'allam 'anil hadits. Wa fi hadha kitab na'khudh min hadits al-awwal. Na'khudh min hadits al-awwal. Yaitu hadis yang pertama. Kita mulai dari awal lagi. Ya Ustaz tahu antum dari kelas 7, kelas 8 sudah pelajari hadis kan? Dan juga hadisnya ini kan? Iya. Kitab hadisnya ini juga kitabnya. Iya. Mumtaz. Alhamdulillah. Jadi anak-anak ustaz, walaupun antum sudah hafal, setidaknya bisa menjadi penguat bagi antum ya. Bisa menjadi penguat bagi antum. Dan mudah-mudahan bisa antum amalkan, Taib, barakallahu fikum. Di kitab ini ya anak-anak ustaz, ini kitabnya dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan dimulai dengan bab niat. Apa tujuannya? Kenapa dimulai dengan bab niat? Siapa yang tahu? Karena ya Rasha? Karena apa? Keluarkan suaranya, jangan segan, jangan ragu. Keluarkan suaranya. Mumtaz. Siapa lagi? Siapa lagi? Kenapa
pembahasan pertama ini mengenai niat ini. Kenapa? Ada apa dengan niat? Hah? Apa kata Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah? Kata Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Itu dia. Begitu pula Imam Baihaqi rahimahullah. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Taib. Anak Ustaz yang masih hafal hadisnya siapa? Oh, Iqra. Naam. Yang masih hafal. Yang lain tolong disimak. Kalau bisa antum buka buku, perhatikan yang dibaca kawan antum. Tafadhol. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa in kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi wa Bukhari wa Muslim. Mumtaz. Mumtaz. Satu orang lagi siapa? Satu orang lagi. Jazakallah khairan ya akhi. Barakallahu fiik. Satu orang lagi siapa yang mau baca? Man. Baca tanpa lihat buku ya. Anta ya Fauzan. Hafizta. Fadol. Yang lain tolong diperhatikan ya. Mumtaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Taib. Sami'tu Rasulallahi. Perhatikan, sami'tu Rasula, bukan Rasulu ya. Sami'tu Rasula. Bukan Rasulu. Kenapa? Hah? Sami'tu Rasula. Yang antum baca Rasulu. Yang sahih dia Rasula. Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa Rasulullah? Sami'tu Rasulallahi. Sami'tu gabungan dari apa itu? Sami'tu. Ada apa di situ? Ada fiil dan sami'a. Itu fiil apa itu sami'a? Hah? Fiil madhi. Sahih. Tanya itu apa ta? Sami'tu. Domir. Mumtaz. Domirnya lari ke siapa? Ana. Mumtaz. Berarti di situ terjadi fiil dan fa'il. Ya kan? Fiilnya sami'a. Tunya itu domir. Domir mutakallim. Dia itu fa'il. Di situ bergabung fiil dan fa'il. Setelah fiil dan fa'il apa? Yaitu maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu marfu atau mansub? Mansub, fathah ya kan? Jadi bacanya Rasula ya. Rasula, bukan Rasulu. Taib, barakallahu fikum. Yang bisa artinya tanpa lihat buku. Man? Fadol. Masmuk? Firdaus. Tafadhol ya akhi. Yang lain diperhatikan ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar
Rasulah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya itu dinilai karena Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia atau yang hendak ia raih atau wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu hanyalah bernilai kepada apa tujuan hijrahnya. Mumtaz, barakallahu fiik. Yang lain? Satu orang? Satu orang siapa? Man yaqra? Satu orang. Artinya anta ya akhi, yang paling ujung. Nah, yang masker hitam. Silakan baca artinya tanpa lihat buku. Bisa? Nggak bisa. Silakan dicoba. Silakan dicoba, jangan ragu. Apa yang antum bisa aja, semampu antum. Kalau tidak bisa sempurna, setidaknya ada. Tidak mengapa. Tafadhal ya akhi. Kalau tidak bisa dapat semuanya, setidaknya jangan tinggalkan semuanya. Jadi adalah yang dibaca. Tafadhal. Apa yang antum tahu? Tafadhal ya. Atas tadi? Atas tadi, taib. Siapa yang bisa? Anta, fadhal. Dari Umar bin Khattab, dari Iblis, Umar bin Khattab ia berkata, aku dengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap amal itu pada apa yang hijrahnya. Maka sebarang siapa yang hijrahnya pada Rasulullah, Allah dan Rasulnya. maka hijrah itu akan dinaik dan Allah dan Rasulnya. Dan maka barang siapa yang hendak di dunia apa Dan barang siapa yang hijrahnya yang barang hijrahnya akan dinaik raih, raihnya atau perintah yang tidak dikasihnya, maka hijrah itu akan nilai, maka hijrah itu apa yang ada di hijrah. mumtaz. Siapa perawinya? Riwayat Abu Hurairah dan Bukhari dan Muslim. Mumtaz, barakallahu fi ya akhi. Masmuk? Afdalul. Mumtaz, afdal. Taib. Di sini anak-anak ustaz, hadisnya apa kandungannya? Apa kandungan hadisnya? Siapa yang tahu? Hah? Apa kandungan hadisnya? Apa kandungan hadisnya? Apa? Bahwa setiap amal yang kita niatkan maka itu yang kita dapatkan. Setiap amalan yang kita niatkan maka kita akan mendapatkan balasannya sesuai niat tersebut. Baik. Siapa lagi? Siapa lagi? Kandungannya. Gambar siapa hijrahnya karena harta dunia yang tidak diraihnya atau penyakitnya, maka itu Nah, berarti dia apa yang kita niatkan itulah yang kita dapatkan. Sahih? Ya kan? Thayyib. Ketika antum datang kemari untuk main-main, yang antum dapatkan cuma main-main aja. Sahih? Ya kan? Ketika antum datang kemari untuk belajar, yang antum dapatkan pelajaran. Ketika antum datang kemari ingin mencari ridha Allah, yang antum dapatkan ridha Allah. Simple kan?
Simple. Jadi, Ustaz ingin bertanya nih. Antum datang ke Bahri mau ngapain? Tanya hati antum masing-masing. Jawabannya ada pada antum. Tanya hati antum masing-masing. Jawabannya ada pada diri antum. Ya. Ketika hendak pergi sekolah, tanya hati antum. Saya mau ngapain datang ke sekolah? Sekali-sekali perlu kita tanya hati kita. Ngapain kita hidup? Ngapain kita beribadah? Apa tujuannya? Ya. Tanya diri masing-masing. Dan mudah-mudahan antum semua dan juga saya datang kemari itu karena Allah. Baik, barakallahu fikum. Ya anak Ustaz, hafizakumullah, hadani Allahu wa iyyakum. Hadis ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya, ketinggian derajatnya, dan di dalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pada beberapa bab pada kitab sahihnya. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Seperti itu ya anak Ustaz. Baik, kita langsung ke kandungan hadis. Apa kandungan hadisnya Ustaz? Yang pertama, kalau dicatat silahkan catat, kalau tidak pun terserah. Cuman ketika ditanya harus bisa jawab ya. Ketika ditanya harus bisa jawab. Yang pertama, kandungan hadis ini atau pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, niat merupakan syarat diterima atau tidaknya sebuah amal. Niat merupakan syarat diterima atau tidaknya sebuah amal. Papan tulis kalian keren kali. Ya kan? Gak bisa dihapus lagi tuh. Bisa. Berarti dia harus pakai air ini. Kandungan hadis. Kandungan hadisnya yang pertama, apa itu? Niat merupakan syarat layaknya atau syarat diterimanya, syarat diterima atau tidaknya sebuah amal. Sebuah amal. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan di awal ibadah tersebut, di awal perbuatan.
Dan letaknya itu di hati. Gak mesti antum pergi ke sekolah, aku ingin pergi ke sekolah karena untuk Allah. Gak mesti diucapkan, gak mesti dilafazkan. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dituntut pada semua amal atau semua ibadah. Ibadah apa saja, amal apa saja harus ikhlas karena Allah. Ganjaran, pahala, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Kalau niatnya itu tanggung-tanggung, kadang karena Allah, kadang karena teman, kadang karena main-main, maka yang ia dapatkan hanya sebatas itu.
semua perbuatan yang bermanfaat atau yang mubah jika diiringi niat karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Contohnya makan. Makan itu sesuatu yang bermanfaat atau tidak? Hah? Bermanfaat. Hukumnya apa? Mubah atau haram? Atau sunnah? Atau wajib? Yang mubah. Bisa antum mendapatkan pahala dari situ jika antum niatkan karena Allah. Caranya bagaimana? Makan supaya kuat ibadah, antum dapat pahala. Makan supaya menjaga kesehatan, antum dapat pahala. Seperti itu ya anak-anak Ustaz. Hafizakumullah. Di atas sudah selesai tulis? Sudah semua? Sudah semua? Yang membedakan antara ibadah dan adat. Tahu adat kan? Apa itu adat? Kebiasaan. Adalah niatnya.
Entah itu. Entah itu. خلاص كتبتم كتبتم كتبت طيب إذن أمسح طيب طيب apa kandungan hadis tadi? Yang pertama apa? Niat merupakan syarat diterima atau tidaknya sebuah amal. Kenapa ya anak Ustadz? Kenapa niat merupakan syarat diterimanya atau tidaknya sebuah amal? Karena amal ibadah tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah. Pakai masker antum. Antum pakai masker bisa dapat pahala. Niatnya menjaga kesehatan, ya kan? Niat karena Allah untuk menjaga kesehatan. Bisa antum dapat pahala, tidak merasa tersiksa pakai masker. Ya? Ya Rasya, masker di hidung nak. Bukan di dagu, apa namanya ini? Jenggot. Bukan di dagu ya. Itu yang pertama. Karena amal perbuatan atau sebuah ibadah tidak akan mendapatkan pahala kecuali karena niatnya, kecuali berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. An-niyah maq'aduhu fil qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Dan niat dilakukan pada awal perbuatan. Contohnya antum datang ke sekolah. Berniat di mana? Setelah sampai di sekolah atau sebelum berangkat dari rumah? Sebelum berangkat ke sekolah. Situ antum berniat ke sekolah itu mau ngapain? Mau belajarkah? Mau main-mainkah? Tapi Ustaz yakin antum itu datang kemari ingin belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Ustaz, agar kehadiran antum bernilai pahala di sisi Allah, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga apa? Membebaskan niat mata-mata karena Allah dituntut pada semua amal soleh atau ibadah. Baik, ikhlas atau membebaskan niat semata-mata karena Allah di semua perbuatan, di semua amal soleh, bukan sekedar sholat aja pakai niat, bukan hanya puasa saja ada niat berniat untuk puasa. Semua amal kebaikan yang anak-anak Ustaz, semua amal kebaikan yang antum lakukan hendaknya niat karena Allah. Contohnya, contoh kecil. Contoh kecilnya, ketika antum berkendara, naik kereta, naik sepeda motor, antum melihat ada pengendara lain jaganya turun, lagi berjalan nih. Apa yang antum sampaikan kepada mereka? Kadang, wak, jaganya wak, katanya. Ketika antum niat karena Allah, ikhlas karena Allah, itu bernilai pahala. Padahal hal yang sepele kan? Iya enggak?
Iya, hal yang sepele, tapi bisa mendapatkan pahala di setiap kebaikan. Itu termasuk kebaikan apa tidak? Mengingatkannya termasuk kebaikan, bisa dapat pahala. Cuman ketika kita menganggap itu hal yang biasa, udah nggak ada dapat pahala. Itu dia. Itu yang ketiga. Jadi setiap amal kebaikan berniatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat apa? Nah, setiap mukmin diberikan ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Kadang dia niatnya karena Allah sholatnya, kadang niatnya sholat karena dimarahi bapaknya di rumah, dimarahi sama uminya di rumah kalau nggak sholat. Wal'iyadzubillah. Jadi anak-anak ustaz, kapanpun, dimanapun ya Rasya, jika ingin beribadah, berniatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur-campur ya. Ya anak-anak ustaz. Taib. Yang kelima apa? Semua perbuatan yang bermanfaat akan mengubah. Jika diiringi niat karena Allah, maka akan menjadi ibadah. Semua perbuatan yang bermanfaat atau yang mubah jika diiringi dengan niat karena Allah, maka dia bernilai ibadah. Contoh seperti tadi makan, itu hal yang biasa, mubah. Cuma ketika kita berniat karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Hakata. Yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat adalah niatnya ya Rasya. Ya kan Rasya? Ya kan akhi, mas muka ya akhi? Hah? Ukasha. Rasya dan Ukasha. Dia Rasya. Antum? Ukasha. Mumtaz. Barakallahu fikuma. Baik. Yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan adalah niatnya. Niat karena Allah. Baik. Yang terakhir, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Nah, hadis itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhir. Itu merupakan bagian dari menunjukkan bahwa dia bagian dari iman. Kenapa? Karena dia merupakan pekerjaan hati. Apa itu pekerjaan hati? Salah satunya yaitu niat yang baik. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah, apa itu iman menurut ahli sunnah wal jamaah? Yaitu membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Baik, perhatikan. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah ialah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Taib. Apa tadi iman menurut ahli sunnah ya Fauzan? Tidak ada pengulangan lagi, habis waktu mengulang. Apa ya Fauzan? La ta'arif, anta ya akhi. Kerahkan suaranya biar yang lain dengar. Antum ini diulang sama kawan antum, jadi didengarkan, diperhatikan. Nanti Ustaz tanya harus tahu. Tafadhol, apa yang antum ingat? Membenarkan di dalam hati dan mengucapkan di dalam lisan. Mengucapkan dengan lisan. Membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan
dan diamalkan dengan perbuatan. Mafhum? Baik ya Ukasha. Apa tadi Ukasha? Apa tadi? Iman? Dengan lisan. Terus? Diamalkan dengan pikiran, dengan perbuatan, atau dengan anggota tubuh, ya, bukan pikiran ya. Hai mumtaz. Apa ya akhi? Yang pakai peci hitam belakang? Nah, siapa nama antum? Hah? Ibnu. Fadhol ya. Terus? Terus? Membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, ya. Perbuatan itu biasanya dengan anggota tubuh. Thayyib, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Thayyib. Intahaina minal waqt fi darsina al-hadith. Baik, Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan ala hudurikum ala husni ihtimamikum wa istima'ikum ya abna. Hadani Allah wa iyyakum. Jazakumullahu khairan ala hudurikum. Nas'alullaha ta'ala ayu'tiyakum wa iyaya ilman nafi'an wa na'udzu billah min ilmin la yanfa'. Dan Ustaz minta maaf atas segala kekurangan baik dalam penyampaian, ucapan Ustaz dan perbuatan Ustaz. Segala keburukan datang dari pribadi saya. Adapun kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.